Saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah yang akan disampaikan pada hari ini adalah memperbesar wilayahku. Bahasa Inggrisnya enlarge my territory. Saudara yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sama-sama kita memperhatikan di screen. Saya akan bacakan dan saudara membaca dan Anda mendengar. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara yang kekasih, baru saja kita membaca kitab Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saudara, kalau kita lihat, ini ada satu perjalanan yang akan ditempuh oleh Yosua di dalam cerita ini. Tadinya sebelum Yosua akan menempuh perjalanan ini, tadinya Yosua adalah hamba daripada Musa. Dan Musa telah mati pada waktu firman Tuhan ini diberikan kepada Yosua. Jadi Musa ini, dia yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai di seberang sungai Yordan. Nah, sungai Yordan ini adalah sungai yang memisahkan. Ya, jadi seberang sungai Yordan itu adalah tanah Kanaan. Dan di seberang sungai Yordan itu, saudara, adalah daerah lain ya, belum masuk ke tanah Kanaan. Dan Musa mati sebelum menyeberang sungai Yordan, sebelum masuk tanah Kanaan. Karena Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan Musa hidupnya berakhir sebelum masuk tanah Kanaan. Yosua tadi kayak saya katakan, dia adalah hamba daripada Musa. Kalau Anda pernah membaca firman Tuhan, Anda tahu tentang 12 pengintai yang disuruh oleh Musa. Saudara, salah satunya pengintai itu adalah Yosua. Jadi ada 12 pengintai, salah satunya adalah Yosua. 12 ini mewakili suku-suku atau 12 suku yang ada. Dan salah satunya adalah Yosua, saudara yang kekasih, sekali lagi. Yosua ini adalah hamba daripada Musa.
Dia mengabdi kehidupannya kepada Musa sejak keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan sampai Musa berakhir hidupnya, saudara yang kekasih. Dan karir daripada Yosua juga berakhir sebagai hambanya Musa. Karena dia akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan memperluas daerah wilayah daripada Yosua. Saudara yang kekasih, penting sekali di dalam kehidupan ini untuk kita mengizinkan Tuhan memperluas daerah wilayah kita. Karena Tuhan mau umatnya itu naik bukan turun. Tuhan mau umatnya berjalan naik. Sekali lagi bukan turun. Increase, saudara yang kekasih. Orang percaya atau umat Tuhan, kehidupannya akan naik. Bukan berhenti, apalagi turun. Berhenti itu nilainya adalah turun. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih, memasuki tahun 2023 ini adalah tahun di mana kita belum pernah menjalani sebelumnya. Kita baru 2 minggu menjalani tahun 2023. Masih ada 11 bulan 2 minggu kita akan jalani di 2023 ini. Sama halnya seperti Yosua. Saudara, Tuhan memperbesar daerah wilayahnya dia. Tadinya dia adalah seorang hamba daripada Musa. Posisinya sejajar dengan 12 para bawahan atau para hambanya Musa. 12 pengintai itu. Tetapi pada hari ini, pada waktu firman Tuhan disampaikan kepada Yosua. Tuhan sendiri, saudara, yang memanggil dia. Dan Tuhan sendiri yang akan memperluas daerah kekuasaannya. Di 2023 ini, saudara yang kekasih, Tuhan sendiri yang akan memperluas daerah kekuasaan Anda dan saya. Katakan amin. Haleluya. Tuhan akan membawa kita kepada dimensi yang baru. Dimensi Allah. Dimensi ilahi, di mana ada Tuhan di sana yang akan memperluas daerah kita. Ada Tuhan yang ada di sana yang akan membawa kita memasuki tahun 2023 ini, saudara, dengan rencana Allah yang besar, dengan tujuan Allah yang besar atas hidupmu dan hidup saya. Untuk itu mari kita bersiap-siap, saudara yang kekasih. Kita sudah memasuki 2023 yang adalah the year of miracles, adalah tahun mujizat. Saudara yang kekasih, tahun mujizat adalah tahun di mana Tuhan yang akan melakukannya buat kita. Bukan Anda, tapi Tuhan yang akan melakukannya buat Anda. Dan kita akan belajar dari cerita Yosua ini, bagaimana Tuhan yang merencanakan peristiwa ini. Tuhan yang merencanakan Yosua yang akan memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Yosua diangkat oleh Tuhan, bukan karena Yosua hebat, bukan karena Yosua luar biasa, tidak, tapi berdasarkan kasih dan anugerah daripada Tuhan. Tuhan memilih Yosua. Katakan amin. Haleluya. Saudara, berdasarkan kasih karunia Allah, Dia juga telah memilih kita menjadi umatnya. Dan kita telah meresponi itu dengan baik. Dan respon yang berikutnya di 2023 ini, Tuhan akan memakai kita supaya kita, saudara, memperluas daerah kekuasaan kita. Sehingga kita boleh berjalan bukan lagi dengan kapasitas manusia, tapi kapasitas Allah, di mana tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Anda berjalan dengan Allah, tidak ada satupun yang tidak mungkin bagi Allah. Karena bagi Allah, segala sesuatu itu mungkin. All things are possible. Untuk itu, saudara yang kekasih, mari siapkan dirimu untuk memasuki lebih jauh lagi kepada rencana Allah yang besar atas hidupmu. Hal-hal yang tidak mungkin bagimu, itu mungkin bagi Allah. Hal-hal yang tidak mungkin, yang engkau tidak capai di 2022, karena mungkin Anda memakai kekuatanmu sendiri. Tapi 2023, tanggalkan kekuatanmu, izinkan kekuatan Allah, izinkan Allah yang memperluas daerah kekuasaanmu, dan izinkan Allah yang memberikan daerah itu kepadamu, dan izinkan Allah yang menggenapi rencananya dalam hidupmu dan hidup saya. Yang percaya, yang meresponi firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, kita perhatikan di sini di ayat 1 dan ayat 2. Dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Musa mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu
bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara yang kekasih, kalau kita melihat ayat 1 dan ayat 2, di sini berbicara bagaimana Tuhan mau memakai Joshua. Kalau melihat karirnya Joshua, Joshua telah berhenti pada waktu Musa mati. Joshua tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Karena di bawah Musa, saya sudah katakan bukan hanya Joshua, tetapi ada pemimpin-pemimpin juga yang lain. Saudara yang kekasih, terkadang di dalam kehidupan ini, kita berpikir pada waktu situasi dan keadaannya seolah-olah mati, tidak ada harapan lagi. Kita berpikir bahwa itu akhir dan segalanya dalam perjalanan kehidupan kita. Kita pikir akhir dari segalanya, tidak ada pengharapan. Tapi saya mau kasih tahu, sejauh Anda memiliki Yesus, selalu ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Selagi Anda memiliki Yesus, selalu ada new beginning di dalam Tuhan. Selalu ada permulaan yang baru di dalam Tuhan. Ada amin, saudara yang kekasih. Dan di tahun baru ini, saudara yang kekasih, ada permulaan yang baru yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Tahukah Anda bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah? Dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang berubah-ubah itu adalah manusia, adalah kita. Saudara, Tuhan tetap baik. Dari dulu dia baik. 2000 tahun yang lalu, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, dia mengaruniakan dirinya sendiri kepada kita. Karena dia mengasihi dunia ini. Dia mengasihi Anda dan saya. Dan dia rela memberikan nyawanya bagi ketebusan kehidupan kita. Ada amin, saudara kekasih. Dan dia tetap baik. Kasihnya tidak berubah. 2000 tahun yang lalu, kasihnya tercurah buat kita. Hari ini kasihnya tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tidak berubah. Perjanjiannya kekal. Katakan amin. Janji-janjinya ya dan amin. Tidak berubah bagi Anda dan saya. Yang berubah-ubah adalah kita. Itulah sebabnya, pastikan dirimu di 2023 ini tidak lagi berubah-ubah, tetapi izinkan Allah yang memperluas daerah kekuasaanmu. Jangan coba-coba dengan kekuatanmu Anda memperluas daerah kekuasaanmu, karena engkau akan mendapatkan, engkau akan berubah-ubah di dalam memperluas daerah kekuasaan. Hanya Dia yang tidak berubah, yang stabil, yang benar-benar nyata, ya dan amin. Waktu dia melakukannya, dia melakukan secara sempurna sampai selesai. Katakan amin. Haleluya. Ini Tuhan kita, saudara yang kekasih. Kita lihat, saudara yang kekasih. Setelah Musa mati, Tuhan mau memakai Joshua, saudara yang kekasih. Saudara yang berinisiatif memakai Joshua, bukan Joshua yang menawarkan dirinya kepada Allah. Tetapi Allah yang mau memakai Joshua. Untuk itu saya mau katakan kepada Anda, jangan pernah kecil hati. Jangan pernah merasa bahwa orang lain lebih dari Anda. Jangan pernah merasa latar belakang saya kurang mendukung saya untuk maju. Kurang mendukung saya untuk bisa memperluas daerah saya. Pendidikan saya. Pergaulan saya. Karir saya. Harta saya. Jangan Anda coba mengukur dirimu sendiri dengan apa yang engkau lihat dengan matamu, atau dengan apa yang ada di sekitarmu. Tetapi saya mau katakan bahwa inisiatif untuk memperluas daerah kekuasaan bukan berasal daripada Joshua, tapi itu berasal daripada Allah sendiri untuk Joshua. Saudara, dan hari ini saya mau katakan dengan jelas, 2023 ini, siapapun Anda yang mendengarkan khotbah ini termasuk diri saya, Tuhan akan memperluas daerah kekuasaanku. Katakan itu, saudara yang kekasih. Hari ini katakan dengan iman, Tuhan akan memperluas daerah kekuasaanku di 2023. Ada amin? Haleluya. 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 Hambaku telah mati. Sebab itu dikatakan oleh Tuhan, bersiaplah. Sekarang. Kapan bersiaplah? Sekarang. Haleluya. Saya mau katakan kepada Anda, bersiaplah. Kapan? Sekarang.
Haleluya. Anda sudah mulai, atau hari ini Anda telah memulai satu journey perjalanan dengan Allah. Dia sendiri akan memperluas daerah kekuasaanmu. Dia sendiri, saudara, bukan engkau. Dan harinya kapan dimulai? Hari ini. Pada waktu engkau mendengarkan suaraku baik-baik, kata Tuhan. Ada amin, saudara kekasih? Dan Tuhan sendiri akan menuntun engkau untuk menunjukkan daerah yang Dia akan berikan kepada engkau di 2023 ini. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kemampuanmu, sekali lagi. Tetapi ini adalah inisiatif dari Allah sendiri. Tuhan yang akan memakai Joshua untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Dan Tuhan juga akan memakai Joshua menjadi berkat buat banyak bangsa-bangsa. Demikian, saudara. Kita dipanggil, saudara, di 2023 ini. Supaya dengan Tuhan membuka daerah, memperlebar daerah kekuasaan kita. Kita bisa menjadi berkat buat umat Allah. Dan kita juga bisa menjadi berkat buat dunia ini. Ada amin? Haleluya. Saudara, dunia ini ciptaan Allah. Tetapi dunia ini sudah jatuh. Sistem dunia yang ada di dunia ini. Tapi saya mau kasih tahu kepada Anda. Selagi kita ada di dunia ini. Saudara, dan kita hidup di dalam pimpinan daripada Allah. Saudara, Allah sendiri yang akan memperluas daerah kekuasaannya. Karena bumi ini adalah ciptaan Allah. Bukan punya siapa-siapa. Tapi punya Allah kita yang perkasa. Katakan amin. Kalau Allah ada di pihakmu, siapakah lawanmu? Tidak ada. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara kekasih, saya percaya sementara saya berkhotbah, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saya secara sempurna. Ada amin, saudara kasih, haleluya. Saat ini juga kalau Anda sedang mendengarkan khotbah ini, saya berdoa miracle terjadi, semua terjadi atas hidupmu. Sama anak ini juga di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, ini di year of miracle. Anda harus excited di 2023 ini, karena Anda akan melihat perkasa yang memberikan kemenangan itu ada di pihak Anda dan di pihak saya. Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih, kita lihat ayat berikutnya. Joshua 1 ayat 3, apa yang terjadi? Haleluya. Ini janji Allah. Ini janji Allah, saudara. Janji Allah kepada Joshua, kepada Musa, dan kepada kita. Saudara, sekali dia berjanji. Musa boleh mati, tetapi janji Allah tidak pernah mati. Mungkin keadaan di sekitarmu boleh mati, tapi saya mau katakan janji Allah adalah ya dan amin buat Anda dan saya. Haleluya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Oh, haleluya. Amin, 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 haleluya. Janji Allah adalah ya dan amin. Rencananya sempurna, tidak lekang dimakan oleh waktu. Haleluya. Keadaan dan situasi tidak bisa memberhentikan janji Allah tergenapi di dalam kehidupan Joshua. Kehidupan umat Allah itu juga adalah janji Allah kepada kita. Harus tergenapi di dalam umat Allah. Di dalam anak-anak Allah, yaitu kita yang adalah anak-anaknya. Katakan amin. Haleluya. Kitalah pewaris dari warisan janji-janji Allah. Amin. Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Haleluya. 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 Saudara yang kekasih, kita berhak mewarisi semua janji-janji Bapa kita. Dan janjinya sudah tersedia bagi kita. Kita lihat di sini dikatakan apa yang sudah dia janjikan kepada Musa. Allah menepati janjinya. Amin. Haleluya. Saudara, manusia banyak berjanji, tapi banyak mengingkarinya. Benar? Saudara, ya, banyak berjanji, banyak mengingkarinya. Tidak ada satupun di dunia ini manusia yang tidak bercacat di dalam janji. Tidak ada. Mungkin punya keinginan supaya tidak bercacat di dalam janji. Tetapi dia mendapatkan dirinya paralyzed. Dirinya bercacat di dalam janji. Karena kenapa? Karena manusia itu terbatas.
Amin. Saya boleh berjanji, saya mau masuk, saya mau melayani. Tiba-tiba saya diserang sama flu, batuk, pilek. Ya demam, saudara. Saya cancel pelayanan. Saya maunya tidak bercacat. Saya maunya saya menepati janjinya. Tetapi saya tidak punya kemampuan. Betul, saudara yang kekasih. Tapi ada juga banyak orang berjanji, tetapi punya kemampuan untuk menepati, tapi tidak mau menepati janjinya. Ya, jadi macam-macam saudara yang membuat janji tidak dapat ditepati. Tetapi kita punya Allah yang berjanji dan tidak pernah mengingkari janjinya. Dan dia adalah Allah yang berkuasa menepati janjinya. Karena bagi Allah tidak ada janji yang tidak bisa dipenuhi oleh dia. Bagi dia segala sesuatu itu mungkin. Allah tidak pernah mengenal problem terhadap janjinya. Dia tidak pernah mengenal masalah, kesulitan. Waduh, janji ini terlalu besar. Janji ini ada tantangan. Jadi gak bisa dikerjakan. Allah tidak pernah mengenal problem. Bagi Allah ketemu problem. Bagi Allah waktu ketemu dengan problem, tercipta jalan keluar. Jadi dia tidak mengenal problem. Yang mengenal problem adalah manusia. Itulah sebabnya. Yang berjanji adalah Allah. Dan dia yang akan menepati janjinya kepadamu. Bukan Anda yang menepati janji Allah dalam diri. Banyak orang mau coba menepati janji Allah dalam hidupnya. Saya minta maaf. Saudara, Anda tidak punya kemampuan untuk menepati janji Allah dalam hidupmu. Karena yang berjanji adalah Allah. Dia yang akan menepati janjinya kepadamu. Jadi jangan coba-coba bantuin Allah. Amin. Haleluya. Dia nggak perlu bantuanmu. Ya, dia bersabda satu kata, jadi maka jadi. Dia nggak perlu bantuanmu. Ya, Anda mau bantu, nggak terbantu Allah dengan bantuan. Oke? Setuju? Setuju. Yang perlu Anda lakukan saat ini, kita akan lihat nanti apa yang perlu Anda lakukan. Haleluya. Ayat 4. Ini nih yang mau diberikan Allah. Tadi dibilang setiap telapak yang diinjak kakimu. Bayangin. Saudara, setiap telapak yang diinjak kakimu diberikan kepadamu. Nah, dia kasih tahu nih. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu. Jadi dia menunjuk. Sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar. Di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Kita lihat apa yang kita pelajari di sini, saudara kekasih. Kalau Allah berjanji, dia merencanakan itu secara sempurna, details, ya. Jadi Allah nggak ngambang-ngambang, ya, seperti itu, ya. Kalau kita yang berjanji, aduh kira-kira, ya kurang lebih jam 10, ya, kurang lebih, more less, ya, karena takut macet, ya, takut mau pergi tiba-tiba. Harus dapat telepon dulu atau apa, jadi more less. Dia bilang, ya kira-kira. Kalau ditanya, benar jam 10, tepat jam 10. Kira-kira. Itu manusia. Ya, tapi dia details. Katakan amin. Dan dia kata-kata itu sempurna adanya. Kalau dia bilang dari sebelah sana sampai ke sebelah sana, saudara, itu pasti terjadi. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, janji Allah di tahun 2023 yang dia sudah berikan kepada Anda, dia akan menepatinya secara sempurna dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Janjinya adalah ya dan amin. Dan ini benar-benar details. Dikatakan di sini, saudara yang kekasih, ya, semua dikatakan dari padang gurun dan gunung Libanon, di semuanya dikatakan dari gunung ini kepada gunung ini, dari ke sungai besar yakni sungai Efrat sampai ke seluruh tanah orang Het, semuanya details dikatakan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, kenapa Allah bisa berkata-kata sedemikian detail? Saudara yang kekasih, karena Allah, saudara, dia tahu apa yang dia rencanakan. Dan pada waktu dia merencanakan secara detail, dia punya tujuan ilahi untuk rencananya itu.
Jadi saudara, kalau Anda masuk di dalam rencana daripada Allah, Dia bukan hanya memberikan rencananya kepada Anda, tapi ada tujuan ilahi di dalamnya, di mana Anda akan berjalan di dalam tujuan ilahinya sendiri. Di mana Anda akan berjalan bukan lagi dengan dirimu sendiri, dengan kekuatanmu, tapi engkau akan melihat Allah yang bekerja, Allah yang campur tangan, Allah yang memberikan kemenangan bagimu, dan engkau akan melihat Allah di dalam step by step, langkah demi langkah, sampai engkau mencapai tujuan yang Dia tetapkan dalam hidupmu di 2023 ini. Ada amin. Haleluya. Sehingga dari mulutmu sendiri engkau akan berkata, bukan kata orang lagi aku mengenalnya, tapi aku mengalaminya sendiri. Haleluya, haleluya saudara. 2023 ini, the year of miracles, kita harus berjalan dari mukjizat kepada mukjizat. Dan mukjizat ini adalah perbuatan Allah, bukan manusia. Ada amin? Haleluya. Saudara, fokus kepada Allah yang mengerjakan ini, bukan kepada tangan manusia. Tangan Allah yang perkasa yang mengerjakannya dan tidak dapat dibatalkan oleh tangan manusia, oleh tangan musuh kita sejahat, oleh tangan keadaan dan situasi apapun. Sekali tangan Allah yang perkasa itu bergerak, Dia bergerak sampai tuntas. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, dengar baik-baik. Manusia tidak dapat membatalkan rencana Allah atas hidupmu dan saya. Apalagi musuh kita. Siapa saja di dunia ini tidak bisa membatalkan. Jadi 2023 Anda harus berjalan dari miracle to miracle dalam nama Yesus. Haleluya. Yosua 1 ayat 5, bukan. Perhatikan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Berapa lama? Seumur hidupku, katakan. Haleluya. Haleluya. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ini janji. Pegang janjinya Immanuel. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Haleluya. Terima janji ini buat Anda dan saya. Ada amin? Haleluya. Saudara, setiap firman Tuhan yang saya bacakan ini buat saya dan Anda loh. Ada amin? Karena Joshua dan Musa sudah tidak ada lagi di bumi ini. Mereka sudah ada di sana. Amin. Dan kita yang ada di bumi ini. Siapa Tuhan pada hari ini? Dari janji yang Anda dengar pada hari ini. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Anda yang masih injek kakinya di bumi. Kecuali yang udah gak injek kakinya di bumi. Ya, gak nerima janji ini. Haleluya. Siapa yang masih injak kakinya di bumi 2023? Oh, haleluya. Semua kita berhak menerima firman ini. Ada amin. Haleluya. Haleluya. 2023 adalah tahun mujizat. Haleluya, puji nama Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat bertahan menghadapi saya. Katakan, saya. Amin. Haleluya. Karena ada Allah yang beserta dengan kita. Bukan karena kita jago. Bukan. Tapi karena ada Allah, Immanuel. Dia berjanji beserta dengan semuanya. Dan Anda semua. Haleluya. Janjinya ya dan amin. Haleluya. Yang berikutnya kita lihat di Joshua 1 ayat 6. Perhatikan. Nah ini. Dia berpesan kepada Joshua. Perhatikan pesan ini juga buat Anda dan saya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk diberikan kepada mereka. Perhatikan di sini. Joshua dipilih berdasarkan pemilihan Allah sendiri. Bukan berdasarkan kualifikasi dia.
Ya, jadi jangan ada orang yang menyombongkan diri. Karena dikatakan di sini bahwa ini adalah janji Allah kepada nenek moyang daripada Joshua, bangsa Israel. Saudara, sekali Allah berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan walaupun kelihatannya manusia coba membatalkan janjinya, tetapi tidak dapat dibatalkan oleh manusia. Janji ini sudah diberikan kepada nenek moyang. Sudah berapa generasi sampai kepada generasi Joshua. Dan janji ini tetap berlaku. Katakan amin. Haleluya. Jadi janji ini bukan berdasarkan Joshua hebat, kehebatan Joshua, tapi berdasarkan janji Allah. Katakan amin. Haleluya. Ya, jadi saudara yang kekasih, saya mau katakan, jangan minder, jangan takut, jangan khawatir terhadap dirimu. Karena janji yang Anda terima hari ini bukan berdasarkan performansmu, bukan berdasarkan kehebatanmu, tapi berdasarkan kepada janji Allah sendiri. Karena rencananya harus terjadi atas hidupmu dan hidup saya. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat di sini berdasarkan janji Allah. Karena janji ini diberikan kepada nenek moyang daripada bangsa Israel, yang adalah Tuhan telah memanggil Bapak Abraham sebelumnya sebagai nenek moyang atau bapaknya daripada bangsa Israel ini. Ya, bangsa Israel adalah keturunan dari Abraham. Saudara, dan janji ini diberikan pergi ke generasi demi generasi. Sekali Tuhan berjanji, saudara yang kekasih, dia berjanji bukan hanya untuk hidupmu, bahkan kepada generasi di bawahmu yang engkau belum pernah lihat. Janji itu akan pergi dan tercapai. Makanya dia katakan, berkat ini akan pergi ke keturunan demi keturunan. Amin. Generation to generation. Tetapi kutuk juga bisa pergi kepada generasi ke generasi. Tetapi kita orang percaya, kita freedom. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kutuk. Katakan amin. Kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Kita adalah orang yang berhak menerima daerah yang diperluas, kekuasaan yang diperluas oleh Allah. Bukan karena Anda hebat, tetapi sekali lagi berdasarkan janji Allah. Dan tujuan rencana Allah atas hidupmu dan hidup saya. Haleluya. Ya, jadi harus tergenapi. Harus tergenapi. Amin. Haleluya. Jadi hidupmu tidak berdasarkan apa kata manusia. Dengan baik-baik. Kalau ada orang omongin Anda, bilang, gak mungkin lah. Gak mungkin kamu bisa seperti itu. Gak mungkin, lihat yourself. Saudara, jangan Anda terpengaruh dengan kata orang ini. Jangan Anda langsung lihat dirimu. Tetapi lihat Tuhan yang ada di dalammu. Yang berjanji kepadamu. Amin. Hidup kita tidak ditentukan apa kata orang. Apa kata horoskop. Betul? Siapa yang suka membaca horoskop bintang Aries, bintang Capricorn, bintang macam-macam? Saudara, bertobat. Hidupmu tidak ditentukan oleh bintang-bintang itu. Hidupmu tidak ditentukan oleh sio-sio, sio ular, sio naga, sio apa. Saudara, ya, hidupmu tidak ditentukan oleh demikian. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata tetanggamu, apa kata temanmu, apalagi apa kata iblis. Tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh berjanji Allah. Berdasarkan rencananya yang mulia atas hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Untuk itu saudara yang kekasih, jangan buka kupingmu kepada dunia ini. Ya? Jangan dengerin. Kalau hal yang negatif, langsung tolak itu. Tutup kupingmu rapat-rapat. Di 2023, kuping ditutup rapat-rapat. Hanya mendengarkan janji Allah dan firman Allah. Ada harus amin. Haleluya. Haleluya. Karena si musuh tidak senang Anda pergi menggenapi rencana Allah. Atau Allah mau memperluas daerah kekuasaanmu. Musuh tidak senang. Ya. Tetapi Anda harus yakin dan percaya bahwa Anda ada di dalam rencananya. Haleluya. Saudara perhatikan di sini. Yosua 1 ayat 7 ini penting dan ayat 8. Ini pembahasan saya mau bahas sedikit di sini, saudara.
Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, perhatikan. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi ada hukum-hukum yang dikasih. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang kekasih, ada 4 hal yang akan kita bahas di ayat 7 dan 8 ini. Bagaimana Tuhan memperluas daerah kekuasaan kita. Perhatikan 4 hal ini dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Tadi kita sudah baca. Kalau kita baca ada di ayat 6 tadi, dikatakan yang statement pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian juga di ayat 7 dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 2 kali kata-kata atau statement ini Tuhan beritahu kepada Joshua. Saudara, sebelum kita akan melihat 4 hal di sini, apa yang harus kita hidupi, saudara yang kekasih, untuk memperluas daerah kekuasaan kita ini. Saudara, yang pertama, firman Allah katakan, yang tadi saya katakan 2 kali dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini berbicara tentang kepercayaan kita. Jadi kita harus punya kepercayaan yang bulat setiap hari. Harus penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa Dia sendiri yang berjanji dan Dia sendiri yang merencanakan untuk memperluas daerah kekuasaanku. Dan Dia sendiri yang akan melakukannya buat aku. Ya, buat saya dan buat engkau. Ingat baik-baik akan 3 hal ini. Dia yang berjanji, Dia yang merencanakan, dan Dia yang akan melaksanakannya buat kita. Oke, pegang janji ini. Dan percaya itu. Nah, sekarang ada 4 hal yang harus kita hidupi. Di ayat 8 dibilang, jangan lupa kita memperkatakan firman Tuhan. Saudara, ya. Yang pertama, 4 hal ini, firman Tuhan ini harus disimpan di hati kita dan memenuhi pikiran kita. Firman Tuhan itu harus ada. Bukan hanya di hati kita, tapi juga memenuhi pikiran kita. Pikiran ini harus dipenuhi oleh firman Allah. Maka Tuhan bilang, pikirkan yang indah, yang mulia. Amin. Haleluya. Itu yang kita pikirkan. Jadi kita mulai pikirkan tentang perluasan daerah kekuasaan yang akan Allah lakukan di dalam hidup kita. Mulai itu kita pikirkan. Saudara, mungkin itu lewat karirmu di tempat pekerjaan. Mungkin itu lewat usahamu, bisnismu. Atau mungkin itu lewat pelayananmu. Atau mungkin itu lewat apa saja yang kau kerjakan. Atau keluargamu. Atau apa saja, saudara. Saudara, Tuhan sendiri akan memperluas itu di dalam kehidupanmu. Ada amin? Dan keempat hal ini harus menjadi bagian dalam hidupmu. Yang pertama, memenuhi firman Tuhan itu harus ada di pikiran kita. Ya, firman harus ada di pikiran kita. Untuk itu kita harus punya waktu-waktu, saudara, untuk bersekutu dengan firman Allah. Sehingga firman itu yang akan memenuhi hati dan pikiranmu. Nomor 2 adalah memperkatakan firman Tuhan itu. Yang sudah ada di sini. Saudara, itu diperkatakan tadi ayat 8. Janganlah kau lupa memperkatakan Taurat itu. Ya. Jadi diperkatakan itu. Dikatakan kapan memperkatakannya? Siang dan malam. Artinya tak berhenti-hentinya. Misalkan Anda sedang diperluas daerah kekuasaan lewat usahamu bisnis. Anda mulai memperkatakan, saudara.
Ya, mulai memperkatakan bahwa bisnis ini akan berhasil. Dan apa yang sudah Tuhan taruh di Anda mulai memperkatakan itu. Ya. Dan sini sudah dipenuhi dan sekarang memperkatakan itu siang dan malam. Artinya, saudara, Anda sedang melawan. Ya, sedang melawan serangan-serangan iblis yang coba memberhentikan Anda. Lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Lawan pakai apa? Pakai firman Allah. Jadi kita memperkatakan firman-firman Allah. Nomor 2, perkatakan janji-janji Allah di dalamnya. Dan tentang keberhasilan, penyertaan dan perlindungan Allah. Jangan sampai lupa. Ya, perkatakan itu siang dan malam. Janji Allah, keberhasilan, penyertaan dan perlindungannya. Nomor 3 adalah dikatakan di sini kita merenungkan firman itu. Artinya merenungkan, kita memvisualisasikan itu. Firman itu, tahu visualisasikan itu? Saudara, kita membayangkan, ya, itu telah menjadi kenyataan. Ada amin? Haleluya. Jadi bayangkan itu. Ya, itu sudah menjadi kenyataan, sudah terjadi. Jadi misalkan Tuhan mau memperluas daerah kekuasaanmu. Misalnya pelayananmu. Anda berdoa, Tuhan, bawa aku di 2023 ini, Tuhan. Untuk pergi kepada bangsa-bangsa. Saya mau berkhotbah di bangsa-bangsa. Dan Anda mulai memvisualisasikan Anda sedang berdiri dan sedang berkhotbah bahasa, misalnya bahasa Jerman di Jerman, sedang berbahasa Cina di Cina. Seperti itu. Anda mulai memvisualisasikan. Anda mulai melihat diri Anda ada di sana. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, mulai memvisualisasikan itu. Itu adalah imanmu mulai bergerak di alam spiritual. Katakan amin. Haleluya. Sedang bergerak dan sedang terjadi. Ingat, Billy Graham pernah berkata, the truth is parallel. Apa yang terjadi di alam spiritual itu akan terjadi di alam nyata. Haleluya. Ini artinya divisualisasikan. Yang keempat, saudara, Anda harus bergerak dengan firman Tuhan. Sampai dikatakan di sini ayat 8. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ada amin. Haleluya. Ya, saudara, nomor 4 ini, saudara yang kekasih, yang tadi nomor 3 visualisasi, nomor 4 ini mulai bergerak dengan kenyataan. Haleluya. Waktu Tuhan bilang bergerak, Anda bergerak, saudara. Ya, dia bilang bergerak. Jangan Anda bilang, Tuhan, saya belum punya sendal nih untuk bergerak. Waktu dia bergerak, Anda harus bergerak. Karena kalau kita baca kisah Joshua ini, Tuhan bilang bahwa taruh imam-imam yang paling depan. Ya, untuk menyeberang sungai Yordan, harus imam yang berjalan di depan. Dan pada waktu imam berjalan, saudara, imam itu nggak naik perahu atau naik kapal mau menyeberang. Imam nggak bilang begini, Joshua, udah deket nih depan Yordan nih. Aduh, gak ada kapal nih Joshua. Joshua gimana ini? Tapi imam itu penuh kepercayaan. Bukan hanya memvisualisasikan, waktu mereka berjalan, mereka memvisualisasikan. Tetapi pada waktu kenyataan, mereka menginjakkan kakinya di sungai Yordan. Katakan amin. Tanpa bol, tanpa kapal, tanpa perahu, dan tiba-tiba terjadi miracle. Ada amin. Sungai Yordan itu terbelah dari hulu. Katakan saudara yang kekasih nomor 4, pada waktu Roh Kudus menyuruh Anda bergerak, Anda mulai bergerak dengan kegerakan ilahi. Dan di sana Anda akan mendapatkan miracle terjadi atas hidupmu. Ini yang dikatakan berhasil dan beruntung. Haleluya. Haleluya. Keempat hal ini jangan dilupakan. Dan ayat yang terakhir kita baca. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Artinya tetap percaya. Amin. Haleluya. Janganlah kecut dan tawar hati. Ya, jadi jangan sampai ada yang mengganggu kita. Tetap percaya. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi. Haleluya. Ada amin, saudara yang kekasih? Haleluya. Satu kata saya mau tutup khotbah ini. Adalah, siapa yang tahu? Immanuel. Allah beserta dengan kita. Amin.